Pemirsa Intens Investigasi, babak baru terkait persoalan hak asuh anak antara Ruben Onsu dan Sarwenda resmi bergulir di meja hijau. Setelah melalui berbagai proses dan belum menemukan kesepakatan di antara kedua belah pihak, perkara ini akhirnya memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hari ini, 15 Juli 2026, sidang perdana digelar dengan agenda awal pemeriksaan perkara. Kedua pihak melalui kuasa hukum masing-masing hadir untuk mengikuti jalannya proses hukum yang telah ditetapkan oleh pengadilan tersebut terkait gugatan peralihan hak asuh anak yang dilaporkan oleh Ruben Onsu yang menjadi salah satu fokus yang ingin diperjuangkan oleh presenter kondang tersebut. Lalu seperti apa respon mengejutkan dari pihak Ruben dan Sarwenda usai sidang gugatan hak asuh anak tersebut? Puaskah pihak Ruben dan Sarwenda atas sidang yang sudah berlangsung tadi siang? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Persoalan hak asuh anak antara Ruben Onsu dan Sarwenda tak menemui titik temu hingga berujung di meja hijau pengadilan pada hari ini memasuki babak baru, di mana sidang perdana digelar di Pengadilan Jakarta Selatan. Persoalan mengenai hak asuh anak menjadi salah satu hal yang cukup menyita perhatian buat Ruben. Setelah perjalanan rumah tangganya berakhir dengan perpisahan, maka kepentingan dan masa depan anak-anaknya menjadi fokus utamanya. Dalam proses hukum ini, pengadilan nantinya akan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan terkait hak pengasuhan kedua anak Ruben dan Sarwenda tersebut. Apakah memang bisa beralih dari Sarwenda ke Ruben atau tetap berada di bawah pengasuhan Sarwenda? Lalu seperti apa momen kedua belah pihak mendatangi pengadilan tadi siang? Lalu seperti apa respon mengejutkan dari pihak Ruben usai sidang gugatan hak asuh anak tersebut? Apa yang membuat Ruben berhalangan hadir? Apa saja bukti-bukti penguat yang sudah diberikan ke penyidik dan apa bakal ada bukti tambahan? Seberapa optimis pihak Ruben buat memenangkan kasus ini? Apa agenda sidang selanjutnya dan digelar kapan? Apakah di sidang selanjutnya Ruben akan hadir saat sidang? Lalu seperti apa respon mengejutkan Sarwenda usai sidang gugatan hak asuh anak tersebut? Seperti apa juga penjelasan pihak Sarwenda terkait materi persidangan pada hari ini? Bagaimana juga kondisi terkini Sarwenda? Siapkah dengan hasil keputusan sidang nantinya? Sidang pertama adalah biasanya pemeriksaan dulu untuk identitas para penggugat dan tergugat, ya. Lalu nanti akan ditunjuk hakim mediator, ya. Di situ akan terjadi proses mediasi. Yang nggak tahu berapa lama, tapi Wendah datang hari ini menunjukkan bahwa dia serius terhadap persidangan ini dan dia akan all out untuk bisa mendapatkan hak asuh anaknya. Ya, nanti kita sampaikan hasilnya. Durasi Pak. Mungkin nanti lebih jelasnya, lebih bagus nanti kita setelah nanti udah selesai sidang aja ya. Karena kan nanti kita bisa jelasin tuh nanti acara sidangnya apa aja. Nanti kita dari nanti kita mungkin tadi tergugat tadi kayaknya hadir ya tadi ya. Sudah hadir ya. Sama prinsipal sepertinya. Jadi ya nanti kita mungkin tunggu nanti setelah selesai sidang, nanti sidang pertama nanti kita bisa nanti jelaskan kepada teman-teman media. Mungkin sedikit aja Kak. Ya kenapa Kak? Harus hadir Pak. Kenapa harus hadir? Nggak ada kewajiban prinsipal harus hadir. Tidak ada kewajiban prinsipal. Ada kesibukan jadi bisa. Usai menjalani sidang gugatan hak asuh anak, pihak Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya kembali memberikan penjelasan terkait langkah hukum yang ditempuh kliennya. Ruben masih tetap pada pendiriannya untuk memperjuangkan hak asuh anak-anaknya dari Sarwenda.
keputusan tersebut bukan diambil secara tiba-tiba, melainkan melalui berbagai pertimbangan yang telah dipikirkan secara matang oleh Ruben. Sebagai seorang ayah, Ruben disebut memiliki keinginan untuk tetap mendapatkan peran besar dalam kehidupan dan tumbuh kembang anak-anaknya. Benarkah gugatan yang diajukan Ruben ini sebagai bentuk upaya hukum yang dilakukan Ruben demi memastikan kepentingan terbaik bagi anak-anaknya? Oke, baik, sidang hari ini berjalan dengan lancar, alhamdulillah ya. Sidang pertama pastinya terkait dengan pemeriksaan identitas dari para pihak, tergugat dan juga tergugat. Tadi sudah dilakukan pemeriksaan, baik pemeriksaan dari prinsipal maupun dari kuasa tergugat juga tergugat. Tapi oleh karena klien yaitu Ruben belum bisa menghadiri karena ada agenda yang tidak bisa diwakilkan, sehingga kami selaku tim kuasa hukumnya yang menghadiri terhadap sidang dari hari ini. Kemudian untuk agenda berikutnya kami masih menunggu agenda mediasi yang nantinya akan dilakukan sekitar pada minggu depan, tapi nanti dalam waktunya mungkin akan disampaikan lagi. Kemudian untuk dari untuk dari Ruben ya, terutama dari Ruben tetap memperjuangkan haknya sebagai ayah kami. Pada prinsipnya prinsipal itu Ruben tidak berkewajiban untuk hadir apalagi dalam sidang pertama Pak ya, karena sidang pertama kita sangat ketahui bahwasanya itu adalah pemeriksaan dari legalitas baik untuk prinsipal maupun jasa. Berarti di mediasi ya? Di mediasi pada prinsipnya menurut perma memang prinsipal wajib hadir. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika prinsipal ada agenda maka bisa dikuasakan kepada kuasa hukum. Itu sudah ada aturannya. Gitu. Nanti terkait bukti-bukti nanti akan disampaikan pada saat agenda pembuktian. Terhadap pokok perkara atau substansi nanti akan disampaikan oleh Pak Minol langsung. Seperti itu. Gugatan hak asuh ini memang untuk Ruben dalam legalitas terhadap hak asuhan. Karena pada hari ini intinya sidangnya hanya terkait pemeriksaan legalitas kuasa maupun dari Bang, mungkin akan dihadirkan juga saksi, Bang? agenda saksi masih jauh Pak. Jauh. Sehingga agenda dekatnya adalah mediasi dari para pihak, baik dari Ruben maupun dari S. Tak hanya itu, pihak Sarwenda juga turut memberikan penjelasan terkait materi persidangan yang berlangsung pada hari ini. Dalam kesempatan tersebut, pihak Sarwenda menyampaikan sejumlah poin penting yang menjadi pembahasan dalam agenda persidangan, sekaligus memberikan gambaran mengenai perkembangan proses hukum yang tengah dijalani. Selain membahas jalannya persidangan, pihak Sarwenda juga mengungkapkan kondisi terkini Sarwenda di tengah proses yang sedang berlangsung. Menurut pihaknya, Sarwenda tetap berusaha menjalani setiap tahapan dengan tenang dan mengikuti seluruh proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan berharap proses persidangan ini dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan keputusan yang terbaik. Berikut pemaparan dari pihak Sarwenda terkait semua itu. Diwajibkan prinsipal hadir, ya baik RO ataupun klien kami. Kami meyakini bahwa RO klien kami adalah orang baik, ya. Klien kami Bu Sarwenda juga orang baik. Kami mohon sekali kepada teman-teman, jangan lagi, ini kan sudah masuk ke ranah persidangan, kita hormati prosesnya, kita jaga marwah persidangan, jangan mendahului persidangan. Termasuk dari kami tidak akan melakukan penggiringan opini, karena apa? Biar nanti bukti-bukti yang bicara di persidangan. Ya. Hakimnya, kami yakin Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memiliki hakim yang berintegritas tinggi, ya. Hakim yang memang mengetahui bahwa di sini yang kita jaga adalah kepentingan anak. Ya, jadi kami mohon hoax-hoax yang sudah terlalu banyak, kami diam bukan apa-apa karena memang Ruwenda menjaga psikologi anak-anak. Ya. Ini ya seperti kan mereka yang menggugat, artinya mereka membuktikan apakah gugatan mereka itu benar atau tidak. Nah, mengenai apapun buktinya ya silakan disampaikan pada tempatnya, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kan begitu. Bagaimana hasilnya kembali lagi biarkan hakim yang menilai dan yang memutus. Artinya kami tidak mau menjawab itu di media karena sudah masuk ke ranah proses hukum sekali lagi. Ya, bukan kami tidak menghormati rekan-rekan wartawan, kami sangat menghormati. Tapi ini sudah masuk ke ranah itu, kita hormati dulu. Mekanisme pertama adalah
proses perdamaian, mediasi, ya. Semoga bisa ada perdamaian, ya. Kalau memang nanti tidak ada, baru kita lanjut dengan saling membuktikan, ya. Mungkin kita akan sampaikan itu pada saat nanti setelah proses pembuktian ini sudah berjalan, ya. Kalau sekarang saya pikir itu akan mendahului proses ini, ya. Terlalu jauh juga kalau saya bilang apa yang disampaikan mereka salah, benar, itu menurut saya kita mendahului. Dan kami dengan tim semua sepakat bahwa kami menjaga itu, tidak mau mendahului persidangan yang ada, ya. Yang pasti kami akan lakukan yang terbaik untuk klien kami, ya. Dan kami minta juga kepada klien kami untuk bisa menjaga anak-anaknya dalam proses hukuman lebih baik lagi. Kita baru mau tetapkan, kita mau ke administrasi dulu untuk meminta hakim mediatornya bisanya kapan. Nanti mungkin kawan-kawan juga pasti diinfokan lah, ya, biar mengawal semua proses ini dengan baik, ya. Aja kita mau menggiring opini publik, ya. Tetapi apa yang disampaikan bahwa eksploitasi anak itu saya tegaskan bahwa itu tidak terjadi, ya. Tapi saya tidak mau berdebat alasannya ABC, tapi itu tidak terjadi, ya. Dengan segala macam informasi yang sudah kami sampaikan, ya. Oke, clear ya? Oke, Bang. Oke. Apa namanya, kualitas dari laporan? Nah, itu nanti biar lawyer yang sudah menangani Bang Konfi sama Bu Feni, ya. Itu sudah ranahnya beliau-beliau. Kami fokus terhadap urusan kami, klien kami dengan Ruben Onsu. Sebelumnya, dukungan kembali datang dari Bertrand Peto yang menyampaikan sikapnya terkait kondisi dan keputusan yang sedang dihadapi sang ayah. Sebagai seorang anak, Bertrand menegaskan bahwa dirinya akan selalu memberikan dukungan selama hal tersebut merupakan pilihan terbaik dan sesuai dengan hak yang seharusnya diterima oleh sang ayah. Ia mengungkapkan bahwa sebagai anak, ia memiliki rasa sayang dan kepedulian yang besar terhadap ayahnya. Namun, dukungan yang diberikan bukan semata-mata karena hubungan keluarga, melainkan karena ia ingin melihat sang ayah mendapatkan hal yang terbaik dalam hidupnya. Sikap Bertrand tersebut menunjukkan bentuk perhatian dan kepeduliannya kepada sang ayah. Ia berharap setiap keputusan yang diambil dapat membawa kebaikan dan memberikan jalan terbaik bagi semua pihak yang terlibat. Aku support yang terbaik untuk ayah. Itu aku sebagai kalau emang itu yang terbaik untuk ayah dan juga memperebutkan haknya ayah, ya aku sebagai anak yang cuma bisa mensupport aja. Nggak bisa kasih support yang gimana sih Om. Paling penting tuh aku cuma bisa ya doa. Bertrand Peto turut mengungkapkan sisi lain dari sosok Ruben Onsu yang selama ini dikenal sebagai figur publik yang pekerja keras dan penuh perhatian terhadap keluarga. Menurut Bertrand, Ruben merupakan sosok ayah yang jarang mengungkapkan apa yang sedang dirasakan, terutama ketika menghadapi berbagai masalah dalam hidupnya. Bertrand juga mengatakan bahwa Ruben lebih sering menyimpan beban dan rasa lelahnya sendiri. Meski sedang berada dalam kondisi sulit, Ruben tetap berusaha terlihat kuat di hadapan orang-orang di sekitarnya. Sikap tersebut membuat Bertrand melihat Ruben sebagai pribadi yang memiliki keteguhan hati dan mampu menghadapi banyak hal dengan sabar. Menurutnya, Ruben bukan hanya sosok ayah yang bertanggung jawab dan hebat, tetapi juga seseorang yang selalu berusaha memberikan dukungan dan kasih sayang kepada anak-anaknya. Enggak, ayah itu enggak pernah cerita-cerita hal-hal yang apa yang dia lagi rasain. Aku cuman bilang sama ayah, sering-sering dibawa dalam doa aja menurut kepercayaan ayah sendiri gitu. Aku sebagai anak juga cuman bisa doa yang terbaik juga untuk ayah gitu. Ya dia orang yang luar biasa dan cukup kuat, dan juga dia orang yang bisa dibilang dia orang yang paling jago untuk nutupin hal yang bikin dia capek gitu. Jadi dia kalau sama aku, dia selalu menempatkan posisinya sebagai ayah yang hebat, dan juga nggak pernah kayak sorry ya, ayah lagi nggak usah diajak ngobrol gitu. Kalau aku lagi ngeluh dia tanggepin gitu. Kalau aku lagi bukan ngeluh sih, lebih tepatnya lebih curhat gitu. Ya aku lagi ngalamin ini, aku lagi di kampus kayak gini-gini gitu. Jadi dia selalu menempatkan waktu untuk aku bercerita gitu. Dan aku nyaman cerita sama ayah gitu. Selain Bertrand Peto yang selalu kasih dukungan ke ayah Ruben, Ruben sendiri mengaku kecewa terhadap Jordi Onsu sang adik.
Ruben pun angkat bicara perihal hubungannya dengan Jordi Onsu usai Jordi ancam ingin bongkar aib Ruben. Lantas seperti apa penjelasan Ruben terkait hal tersebut? Benarkah Ruben sayangkan sikap Jordi karena biar bagaimanapun mereka adalah saudara-sedara? Sebelumnya, perseteruan antara Ruben Onsu dan sang adik, Jordi Onsu, akhirnya mendapat tanggapan langsung dari Ruben. Setelah sebelumnya menjadi sorotan publik, Ruben memilih memberikan klarifikasi mengenai hubungan mereka yang belakangan ramai diperbincangkan. Dalam keterangannya, Ruben mengakui bahwa dirinya bukanlah sosok kakak yang sempurna. Ia menyadari masih banyak kekurangan dalam dirinya selama menjalani peran sebagai seorang kakak bagi Jordi. Ruben menyebut bahwa dirinya tidak pernah merasa menjadi kakak yang paling baik. Namun sebagai seorang kakak, ia tetap memiliki harapan agar sang adik bisa mendapatkan penghargaan dan perlakuan yang baik dari orang-orang di sekitarnya. Menurut Ruben, ketika Jordi tidak mendapatkan perhatian atau penghargaan dari orang lain, hal yang ia inginkan bukanlah membela diri sendiri, melainkan memastikan sang adik tetap dihargai sebagaimana orang lain menghargai dirinya. Ruben juga sempat menonton beberapa live dari adiknya dan pernah menyinggung soal rumahnya. Sontak reaksi Ruben menyebut bahwa adiknya sombong. Kalau untuk Jordi mungkin saya cuma bilang gini ya, dia mungkin saya adalah kakak yang mungkin tidak baik ya, belum sempurna gitu. Tapi ketika saya bilang begini, Jordi, kita itu napak bumi gitu ya. Jadi ketika kita bukan siapa-siapa loh dulu gitu. Bahkan ketika lu juga nggak dilihat oleh banyak orang, keinginan gue tuh cuman kepengen lu bisa barengan sama gue, orang menghargai gue dan orang harus menghargai elunya gitu. Jadi ketika proses yang dia bentuk, saya juga baru nonton beberapa interview dia yang dia bilang ini itu tentang rumah saya gitu. Saya ya Allah, saya cuma bilang sombong anak ini. Dia harus diingatkan. Mudah-mudahan dengan ini bisa jadi pengingat yang baik. Ruben Onsu juga menyampaikan harapannya terkait hubungan dirinya dengan sang adik, Jordi Onsu. Di tengah adanya jarak yang sempat terjadi di antara mereka, Ruben berharap kondisi tersebut dapat menjadi pengingat bagi Jordi bahwa ikatan keluarga tetap menjadi hal yang tidak mudah dipisahkan. Ruben mengungkapkan bahwa apapun yang menjadi benteng atau perbedaan di antara dirinya dan Jordi, keduanya tetap memiliki hubungan darah sebagai kakak dan adik. Baginya, hubungan keluarga memiliki nilai yang jauh lebih besar dibandingkan permasalahan yang sedang dihadapi. Menurut Ruben, perjalanan hidup yang telah mereka lalui bersama membuat hubungan mereka sebagai saudara tetap memiliki arti penting. Ia pun berharap Jordi dapat melihat kembali nilai kebersamaan dan rasa saling menghargai dalam keluarga. Selain itu, Ruben juga menyampaikan bahwa saat ini dirinya dan Jordi sudah sama-sama tidak memiliki orang tua. Kondisi tersebut membuat Ruben merasa hubungan antara kakak dan adik menjadi semakin berharga untuk dijaga. Ruben mengaku sebagai kakak, dirinya masih memiliki rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap Jordi. Mau apapun benteng pemisahnya, ya tetap dia adalah darahnya kan, ya dia tetap darahnya gitu. Jadi saya tidak bilang saya benar gitu. Cuman saya bilang gini, kita itu sudah yatim piatu, tidak ada ibunya, tidak ada bapaknya. Kalau lo nggak menurut sama kakak lo mau nurut sama siapa? Ya, jadi jangan. Yang saya bilang gini, ketika lagi di mana ada media kayaknya bijaksana sekali ngomongnya. Ya Allah, senang ya kita ngelihatnya ya. Tapi ini apa sih, lagi main apa ini anak ini gitu. Makanya saya bilang, aduh, rasa yang saya rasakan ini itu saya rasa udah ya Jordi cukup gitu. Udah cukup bermain mengambil pelakon jagoan ini cukup. Karena lo dan gue nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Ya lo tetap adik gue kan, gitu. Lo tetap adik gue gitu. Mungkin lo salah bergaul, mungkin lo salah menganalisa tentang diri gue gitu.
Selanjutnya, Ruben pun ungkap bahwa kemungkinan ada kesalahpahaman yang terjadi, baik dari sisi pergaulan maupun cara sang adik dalam melihat dan menilai dirinya. Menurut Ruben, perubahan sikap dan pandangan Jordi terhadap dirinya bisa saja dipengaruhi oleh lingkungan atau cara berpikir yang berbeda. Ia menduga sang adik mungkin belum sepenuhnya memahami kondisi dan maksud yang sebenarnya, sehingga muncul penilaian yang kurang tepat terhadap dirinya. Meski hubungan keduanya tengah menjadi sorotan, Ruben menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memiliki niatan untuk menyakiti ataupun berbuat buruk kepada Jordi. Ia menyampaikan bahwa segala hal yang terjadi bukan berasal dari keinginan untuk mencelakai sang adik, melainkan karena adanya perbedaan pandangan dan situasi yang berkembang. Untuk gue jahat kalau nggak ada sama sekali niatan untuk melakukan hal-hal yang enggak sih gitu. Cuman ngedengerin kata-katanya itu, saya cuma bilang anak ini sudah lupa diri, ya. Makanya mau apapun itu ya lu tetap aja, kalau darah kandung ya saudara kandung gitu. Makanya ya saya nggak pernah bilang oh dia bukan adik gua, enggak lah, udah jangan maling kundangan deh. Jadi gua cuma bilang ya dia tetap adik gua gitu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.